Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Komang Sepradana dengan NIM A311264 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Manusia sebagai Animal Educandum. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Di sini yang pertama ada manusia sebagai animal educandum. Dikatakan manusia sebagai animal educandum adalah manusia merupakan makhluk yang perlu dididik karena manusia pada saat dilahirkan kondisi manusia sangat tidak berdaya sama sekali. Seorang bayi yang baru dilahirkan berada dalam kondisi yang sangat memerlukan bantuan. Ia memiliki ketergantungan yang besar pada orang dewasa untuk mendidiknya. Yang berikutnya ada mengapa manusia perlu dididik atau mendidik. Di sini ada beberapa alasan mengapa manusia perlu dididik atau mendidik. Yang pertama adalah manusia dilahirkan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu uluran tangan seorang ibu. Manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk manusia primitif mungkin relatif lebih cepat, karena hanya mempertahankan hidup, tetapi pada manusia modern cenderung lebih lama, harus diperoleh dengan pendidikan, di mana generasi tua akan mewariskannya. Yang ketiga, manusia pada hakikatnya makhluk sosial. Ia tidak akan jadi manusia seandainya tidak hidup bersama manusia. Contohnya seperti Tarzan, manusia serigala lain. Dengan hanya hewan, kucing dibesarkan di lingkungan anjing, pasti akan memiliki perilaku kucing seperti mengeong dan lainnya. Yang berikutnya, mengapa manusia dapat dididik atau mendidik? Di sini dikatakan beberapa alasan mengapa manusia dapat dididik atau mendidik. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk yang belum selesai untuk dapat menyelesaikan hidupnya dengan baik. Dia harus mengembangkan tugas untuk meningkatkan dirinya. Manusia sebagai animal educandum. Manusia perlu dididik agar dia dapat melaksanakan kehidupan sebagai manusia, agar dia hidup mandiri. Pendidikan adalah suatu yang khas, karena objek dikatakan suatu tidak begitu saja menerima apa yang diajarkan, sehingga harus ada kerjasama, dan pada hakikatnya pendidikan adalah interaksi antara subjek dengan subjek, karena kalau objek maka pendidikan akan seenaknya memberlakukan objeknya. Kita masuk kepada slide berikutnya. Batas-batas pendidikan. Pendidikan tidak begitu saja dilaksanakan tanpa adanya batas-batas yang mempengaruhinya. Ada 6 pandangan batas-batas pendidikan, yaitu pendidikan, aspek pribadi, anak didik, alat pendidikan, waktu pelaksanaan, aspek tujuan, aspek lingkungan. Yang pertama ada aspek pendidikan. Aspek pendidikan merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab untuk membimbing anak untuk mencapai kedewasaannya. Aspek pribadi, anak didik adalah seorang manusia atau individu. Alat pendidikan meliputi perlindungan, kesepahaman, kesamaan arah dan kesamaan pikiran dan perbuatan, perasaan bersatu, pendidikan karena kepentingan diri sendiri. Yang keempat ada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan pendidikan pada anak diawali dengan cara pembiasaan, pendidikan atau pendahuluan, dan diakhiri hingga anak didik dan pendidik menjadi hubungan kewibawaan. Kelima ada aspek tujuan. Merupakan pendidikan akan terjadi apabila tujuan pendidikan itu telah
telah tercapai atau kedewasaan. 6. Ada aspek lingkungan. Macam-macam lingkungan pendidikan anak, lingkungan alam fisik, lingkungan budaya, lingkungan spiritual. Yang dikatakan aspek lingkungan, di sini aspek lingkungan meliputi lingkungan alam fisik adalah lingkungan berupa alam di sekitar kita seperti tumbuhan, hewan, udara, rumah, dan lain-lain. Lingkungan budaya berupa kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan lain-lain. Lingkungan sosial berupa hubungan interaksi antara individu yang hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan satu sama lainnya, termasuk di dalam tentang sikap, perilaku, norma antar setiap individu. Lingkungan spiritual berupa lingkungan agama, keyakinan yang dianut masyarakat yang ada di sekitar kehidupan dia. Kita masuk kepada slide yang berikutnya. Kekeliruan pendidikan. Kekeliruan mendidik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekeliruan idil mendidik, kekeliruan teknis pendidik. Yang dimaksud kekeliruan idil adalah bentuk-bentuk kekeliruan idil mendidik berupa kegiatan pendidik protologis atau demagogiis, yaitu kegiatan pendidikan yang salah tujuannya karena norma-norma yang menjadi tujuan pendidik mengandung unsur yang mengingkari manusia dan bahkan mempropagandakan dan mendorong pada perubahan-perubahan merusak dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, misalnya melatih mencopet atau penjahat profesional, mempropaganda sikap diskriminasi rasial, mengorbankan semangat permusuhan terhadap golongan, bangsa, atau ras lain, dan sebagainya. Kekeliruan teknis mendidik. Untuk bentuk kekeliruan teknis mendidik berupa kegiatan pendidikan yang salah. Teknis pelaksanaannya yaitu kesalahan dalam cara memilih dan menggunakan alat pendidik, kegiatan mendidik, dan penciptaan situasi atau lingkungan pendidikan. Kekeliruan teknis pendidik mencakup dua hal, yaitu satu, kekeliruan cara mendidik, misalnya mendidik dengan memanjakan atau murah gajaran, mendidik dengan mengendalikan atau murah hukuman, mengembangkan keterampilan hanya dengan ceramah, dan sebagainya. Kekeliruan ekologis atau menciptakan lingkungan hidup yang kurang mendukung pencapaian kedewasaan, misalnya penyiaran TV dengan penuh kekerasan atau pornografi, lemahnya kontrol sosial, penciptaan lembaga pendidik formal yang tidak tepat dan sebagainya. Terima kasih. Oke, sekian pemaparan hasil PowerPoint yang saya buat. PowerPoint ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritiknya agar dalam penulisan PowerPoint kedepannya jauh lebih baik lagi. Presentasi ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Santi Santi Om.